Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Nohalisya. Saya dari kelas C jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Palangkaraya. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-temanku semua yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berceramah yang bertemakan pentingnya sholat bagi umat Islam. Sholat wajib terdapat ada 5, diantaranya adalah Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib. Sholat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik itu laki-laki maupun itu perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Sholat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Begitu juga dengan sholat. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran, yang artinya, maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya Rasul menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya, yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, batasan antara seorang muslim dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa dalam meninggalkan sholat fardu itu hukumnya berdosa. Dosa-dosanya besar, diantaranya adalah yang pertama, satu kali kita meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti kita masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka dalam 6.000 tahun di dunia. Yang kedua adalah satu kali kita meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja seperti kita membunuh 1.000 umat Islam. Yang ketiga, satu kali kita meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama saja seperti kita menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, satu kali kita meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti kita berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, satu kali kita meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya kita, dan apa saja yang kita lakukan di dunia ini tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pada pandemi COVID-19 ini kita dapat mengambil hikmah yang bisa membuat kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Seperti yang dikatakan Kiai Haji Wahyul Afif Al-Ghafiqi, pada tiap-tiap kejadian, musibah, wabah, dan lain-lainnya, yakinlah pasti terdapat hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya bagi kita atau bagi mereka yang mau berpikir dan
tapakur, karena semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biar bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendaknya dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah dalamnya, dan kita sebagai umatnya yang beriman dan mempercayai adanya qada dan qadar, kita harus mencari tahu hikmah atas segala apa saja yang sudah Allah takdirkan dan Allah tetapkan, dan melihatnya dengan kacamata keimanan yang kita miliki. Dari wabah COVID-19 inilah kita dapat meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak zikir dan memperkuat doa kita, serta menyadari Allah lah yang maha kuasa, dan semakin bertakwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu menjaga sholat kita dan iman kita. Amin amin ya robbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.